Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita seluruhnya yang telah bermurah hati bersolawat kepada channel dakwah ini sehingga channel ini dapat setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Semoga solawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya, di mancanegara, di dalam negeri, dimanapun juga. Semoga selalu always selalu untuk anti skip dan anti download. Dan bagi yang berkenan silahkan di share link-link kajian dari channel dakwah ini. Untuk doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada kalian semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum aku melanjutkan kajian ini, terima dulu salam dari aku adalah salam Isra, Islam rasional. Oke. Selanjutnya akan aku guiding dulu, ya. Aku akan memberikan apresiasi terhadap komentar kalian yang masuk di kajian mampir ngombe pagi tadi. Jadi ini seharusnya ini kalau melihat tempusnya ini dibahas besok pagi. Tapi karena dia akan bermain dari ayat ke ayat, maka aku bawa ke sini jadi kajian utama kita, ya. Oke, maka dari itu aku baca dulu komentar kalian secara singkat saja, ya, karena kita memanfaatkan waktu yang ada ini, ya. Ini dari komentar yang masuk, ada yang bertanya tentang sholawat, ya, mampir ngombe pagi tadi, dan komentarnya aku apresiasikan sekarang. Pertama Wahyu 72, oke. Gispati, ya, oke. Dimas Sitodemas, oke, terima kasih. Halim Rais, terima kasih. Aisyah, terima kasih. Ikhwan Tamim, terima kasih. Diman Nada, terima kasih. Rizal Wahyu, terima kasih. Iqbal Medan, terima kasih. Kainko Gus, apa memuji dan mendukung itu berbeda dalam makna sholawat? Ya, berbeda dong. Memuji, kamu punya pacar, kamu cantik sekali, itu memuji. Tapi belum tentu mendukung. Kalau mendukung itu kamu belikan dia sampo anti dandruff, sabun yang itu tidak merusak kulit supaya tetap mulus kulitnya, apalagi glowing, ya. Apapun semuanya yang diperlukan untuk parfum segala macamnya, itu kamu mendukung. Jadi mendukung itu dalam bentuk aktivitas, tindakan. Kalau memuji itu dalam bentuk ucapan, kamu cantik, itu memuji. Artinya kalau memuji belum tentu mendukung. Kalau mendukung ya pasti memuji, karena mendukung itu aktualisasi dari pujian, gitu loh, ya. Oke. Aljus Mas Duki, oke, terima kasih. Jian Reksa, terima kasih. Berikutnya Herman Atawijaya, terima kasih. Diman Nada, ya, tadi sudah, terima kasih. Empu 99, terima kasih. Sekarang aku mau fokus ke soleha kita yang ada di Jakarta, Penti Wijaya. Aku akan memberikan tanggapan khusus kepada Penti Wijaya supaya dia lebih paham lagi, ya. Jakarta nyimak Tuan Guru, semalam di Ayah Sophia ini ada kaitannya dengan ketika aku tadi malam ini, aku pulang sampai tidur baru jam 2 malam. Pulang dari sana, ya, diundang oleh Ayah Sophia untuk memberikan kajian di sana, ya. Oke, aku ulangi. Jakarta menyimak Tuan Guru, semalam di Ayah Sophia di kolom komentar ada Oten yang bertanya, kalau begitu Muhammad tidak mampu, kenapa harus minta dukungan Allah dan malaikatnya? Apa begitu komentarnya?
Apa kamu nggak salah kutip? Kalau komentarnya begini sih tidak ada masalah. Karena kan Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak maha. Jadi kalau dia minta dukungan ya tidak ada masalah. Tapi sejauh yang aku tahu nggak begini komennya. Kalau komennya gini sih nggak ada masalah dan aku nggak perlu komentari. Betul ya, nggak begini komennya. Ya, oke. Aku itu sebetulnya lebih senang berinteraksi dengan orang-orang yang pintar. Jadi match gitu ya, match. Frekuensinya kena. Kalau sama yang bloon-bloon sulit, nggak match dia. Aku sudah jalan, misalkan ini dari Malang, aku sudah jalan sampai Semarang, mau ke Jakarta, dia ngajak aku kembali lagi ke Surabaya kan. Seperti tadi malam itu kan, ini makna sholawat yang sebenarnya menjawab tuduhan Kristen terhadap Islam. Aku balik tanya, tuduhannya apa? Tuduhannya itu apa? Supaya aku bisa memberikan jawaban yang itu to the point juga. Kan ya. Yang betul itu yang dikomentari oleh Rusmini Rusadi ini. Mereka mempertanyakan kenapa Allah dan malaikat bersolawat atas Nabi. Bukankah kedudukan Allah itu lebih tinggi dibandingkan Muhammad? Seharusnya begitu jawabannya, seperti komentar dari Rusmin Rusadi. Karena tadi malam nggak mendapat jawaban, ya sudahlah, aku merepresentasikan secara global saja. Gitu loh. Sulit. Aku itu kadang-kadang jadi nggak ngeh, gitu loh ya. Tapi kalau ngomong sama orang sama-sama pinter itu enak. Kalau pinter goblok ya itu kadang-kadang makan hati kita. Ya. Ini si Rusmin Rusadi ini pinter ini. Mereka mempertanyakan kepada Allah dan malaikat itu bersolawat atas Nabi. Bukankah kedudukan Allah itu lebih tinggi dibanding Muhammad? Kalau itu jawabannya, kalau itu masalahnya, maka iya, karena Kristen-Kristen itu korban terjemahan. Sama dengan umat Islam pun banyak yang jadi korban terjemahan. Jadi kita tidak bisa mendiskreditkan Kristen saja. Orang di internal kita aja terjadi korban terjemahan kok. Coba kalau dia mengikuti terjemahan yang telah aku dekonstruksi seperti yang telah aku paparkan di channel ini, ada 9 atau 11 episode, nggak terjadi pertanyaan itu. Masalahnya sholawat itu apa? Itu kan nggak dipahami. Dan terjemahan yang ada itu ditulis sholawat. Baru nanti di catatan kakinya dijelaskan. Nggak boleh dalam satu ayat itu sholawat di sini terjemahkan begini, ini begini, nggak boleh. Itu nggak memenuhi kaidah literasinya. Nggak bisa dong sholawat ditulis sholawat aja. Allah bersolawat, malaikat bersolawat, hai orang-orang beriman bersolawatlah kamu. Baru nanti di catatan kaki dijelaskan kalau sholawat dari Allah ke ini begini, ini begitu. Nggak boleh. Dia harus konsisten karena masih dalam satu ayat. Itu ya. Makanya ketika aku tanya, iya apa tuduhannya Kristen? Nggak ngerti, ya kan repot. Ya. Dan untuk sopogi Jakarta ini, aku punya data loh ya. Untuk Penti Wijaya, nggak begitu, nggak seperti yang kamu tulis itu. Kalau itu sih nggak ada masalah dan nggak perlu dijelaskan. Ya wajar toh, orang Muhammad itu makhluk, dia minta bantuan kepada yang maha tinggi kan, biasa. Yang jadi masalah itu begini loh ya. Ini dari Lae Hutauruk ya. Mau lihat godang Lae tuh hamuna sudeate ungai dokon dosongoni. Ya, Yohanes Hutauruk ini dia bilang begini. Klaim kitab Quran dijelaskan sejelas-jelasnya. Walah cuma tulisan doang. Mau ngeles apapun soal sholawat, maju kena mundur kena. Istilah baru sholawat mendukung. Saya tanya ke Mas Ustadz Subandi Sukoco, apa ya gak kasihan sama Allah Subhanahu wa Ta'alamu yang katanya mengklaim dari Maha Kuasa, Maha segalanya. Ternyata
dukungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala buat Muhammad tidak cukup seorang diri, harus dibantu semua malaikat dan semua muslim. Piye mas? Itulah kalau ayat buatan manusia di atas namakan Tuhan. Itu loh masalahnya. Ngerti? Jadi si Feni ini mengutip juga salah. Masalahnya di situ. Masalah intinya itu adalah Allah itu kan maha kuasa dan dia sudah mendukung, karena sholawat seperti yang aku jelaskan mendukung. Allah itu yang maha kuasa itu mendukung Nabi. Kenapa masih perlu minta dukungan, katakanlah dukungan tambahan dari malaikat dan manusia, semuanya yang di sini muslim? Kenapa? Apa nggak cukup Nabi mendukung? Kan Nabi itu maha kuasa. Kok nggak mama suruh bikin kopi? Kok nggak cukup dukungan Allah? Kok masih perlu didukung malaikat? Didukung muslim? Kan Allah maha kuasa. Kasihan dong Allahmu. Itu loh masalahnya. Kalau gitu saja nggak ngerti ya gimana? Jadi kalau seperti yang kamu nukil di sini ini justru nggak masalah. Kalau kamu kan nukilnya begini. Kita ini punya data loh ya. Jadi nggak bisa lari, datanya ada. Aku ngomong by data. Assalamualaikum Gus. Kalau pemahaman yang orang bodoh seperti saya salah baca lagi. Jakarta Nyimak Tuan Guru. Semalam di Ayah Sophia di kolom komentar ada Oten yang bertanya, kalau begitu Muhammad tidak mampu, kenapa harus minta dukungan Allah dan malaikatnya? Kalau masalahnya begini itu bukan masalah. Ya wajar dong Muhammad minta dukungan karena dia tidak maha mampu kok, gitu loh. Beda loh ini ya. Ini case-nya beda gitu loh. Ngerti nggak kalian? Ya. Oke. Maka aku akan jelaskan supaya Penti itu lebih ngerti ya. Lebih ngerti aku akan jelaskan ya. Jadi kita ini berlari ini ya, dari komentar yang ada di channelku berlari ke komentar yang ada di Ayah Sophia. Makanya kalau ngikuti nggak dari awal nggak ngerti. Karena siksa ini. Ya. Maka jadi kepentinganku itu memberikan penjelasan kepada Penti, bukan kepada si bodoh ini ya mungkin dia sering nonton filmnya siapa itu yang maju kena mundur kena itu, siapa? DKI ya, dia suka nonton film itu. Jadi ya namanya orang suka hiburan yang seperti itu ya wajarlah dimaklumi saja. Ya, tapi kalau otaknya cerdas nggak ada itu apa mundur kena maju kena itu. Mundur nggak kena, maju nggak kena gitu ya. Oke. Aku jawab yang ringan dulu ya. Klaim kitab Quran dijelaskan sejelas-jelasnya. Oh Allah cuma tulisan doang dong. Enggak tulisan. Bisa dibuktikan. Ya, bisa dibuktikan. Jadi Al-Quran itu sebagai panduan hidup itu sudah jelas. Apanya yang nggak jelas? Hanya orang yang membaca sajalah yang tidak kemampuan ya mengikutinya sehingga dia merasakan tidak jelas. Makanya itu perlu belajar. Ya, lah kalau panduannya nggak jelas, bagaimana orang mau mengikuti panduan itu? Mungkin bagi kamu nggak jelas karena kamu nggak ngerti. Ya. Oke, berikutnya mau ngeles apapun soal sholawat maju kena mundur kena, ya itulah. Karena kebanyakan nonton film humor ya begitu, DKI atau ya. Di sini nggak ada istilah maju kena mundur, nggak ada. Maju nggak ada yang kena, mundur nggak ada yang kena. Ya, oke. Istilah baru sholawat mendukung, bukan istilah baru, kan aku sudah jelaskan.
Situ terjadi polisemi, makanya nggak bisa ya, nggak bisa. Coba ditonton semua dari tentang sholawat, ada berapa seri yang aku mulai mengumpulkan data dari semua kamus, kita ambil apa sebetulnya makna dari sholawat itu, dan salah satunya mendukung itu tertulis, jadi bukan baru. Tapi kan ya kalau memang kemampuan kecerdasan itu gimana ya, dijelaskan seapapun kalau memang kadarnya seperti itu ya nggak bisa. Kalau dia paham apa yang aku jelaskan, dia nggak akan mengatakan istilah baru. Orang itu sudah lama kok dibilang istilah baru. Ya. Oke, berikutnya saya tanya ke Mas Ustadz Subandi Sukoco, ya. Apa yang nggak kasihan sama Allah Subhanahu wa Ta'alamu yang katanya mengklaim dari Maha Kuasa, Maha segalanya, ternyata dukungan Allah Subhanahu Muhammad tidak cukup, seorang diri harus dibantu semua malaikat, semua muslim. Piye Mas? Ya. Maka aku katakan, pertanyaanmu itu lahir karena ketidakpemahaman tentang yang aku jelaskan. Kalau kamu ikuti secara runut, pertanyaannya itu nggak akan begini. Pertanyaan ini lebih cocok kalau ditujukan ya tentang soteriologi salib. Sekarang menurut Kristen, apakah Allah itu tidak maha kuasa? Tentunya maha kuasa kan. Dia kuasa tidak untuk mengampuni. Kuasa kan. Lah kalau memang ada dosa waris bahwa yang diampuni, kenapa harus menimpakan siksaan kepada orang yang tidak berdosa untuk menanggung dosa? Harusnya pertanyaan ini tuh ke situ, bukan ke sini. Kan Allah maha kuasa tuh. Pokoknya tinggal kamu manusia-manusia, kamu dapat, oke lah, taruh kata dosa waris itu ada. Kamu dapat warisan dosa dari Bapak Adam. Nah, aku ini maha kuasa, aku juga maha pengampun. Sekarang kamu tak ampuni. Kan sudah selesai. Ngapain harus bikin sinetron? Ada yang disalib. Yang disalib itu sebetulnya tidak tahu apa-apa. Tidak punya satu sen pun saham terhadap pembangkangan yang dilakukan oleh Adam. Kok dia terus harus disalib? Itu kira-kira logiknya itu miring kemana itu? Katanya Bapak maha kuasa, ngapain putus anaknya untuk jadi penyakitan di tiang salib untuk nebus dosa? Oh ya sudah, diampuni saja. Harusnya di sana. Ya, harusnya ke sana. Kan kalian sepakat bahwa Allah itu maha kuasa, bahwa Bapak itu maha kuasa, artinya karena dia maha, ya, mengampuni pun dia berkuasa. Kalau sudah begitu kan tidak perlu main tebus-tebusan seperti sinetron itu. Ya sudah, diampuni aja dosa manusia. Kan selesai. Nggak harus ada sosok yang dijadikan penyakitan di tiang salib. Terus diputarlah itu menjadi sebuah sinetron. Ini untuk menebus dosa kalian. Makanya kan dogma itu lagi-lagi membodohkan. Memang serba sulit. Ya, karena sudah dikatakan apabila dia tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah imanmu. Itu yang tertulis dalam Petrus. Masalahnya dibangkitkan, kiamat itu perlu kematian, maka dia harus mati di tiang salib. Tapi apa kematiannya itu untuk menebus dosa? Kan enggak. Berkali-kali aku katakan, Yahudi itu melakukannya karena kedengkian. Bukan Yahudi ngomong ini disalib aja ini ya untuk nebus dosa kalian. Kan nggak ngomong gitu Yahudi. Jadi seharusnya pertanyaan itu ya ditujukan kepada soteriologi salib. Bukankah Allah itu Allah yang maha kuasa, termasuk kuasa mengampuni? Bukankah Bapa, begitu Yesus biasa memanggilnya, Bapa yang maha kuasa, artinya kuasa juga mengampuni? Kok harus main sinetron salib-saliban? Bahwa ya diampuni saja kan sudah. Gitu. Ya.
Oke, tapi nanti akan aku perjelas supaya tidak tanya seperti ini lagi. Sebetulnya kemarin sih sudah jelas ya. Oke. Itulah kalau ayat buatan manusia di atas namakan Tuhan. Aku mau tanya, ada satu manusia pun di planet ini yang mampu menerima tantangan Al-Quran? Bikin aja satu surat. Masa dari sekian manusia, berapa miliar manusia sejak dulu sampai sekarang, nggak ada yang mampu? Si panas. Kalau memang Al-Quran itu bikinan manusia dan manusia disuruh memenuhi tantangan itu, harusnya ada yang mampu loh. Sekian miliar loh dan sekian waktu yang disediakan. Dulu mulai abad ke-6, abad ke-7 sampai sekarang abad ke berapa? Hitung aja. Kok nggak ada satu manusia pun yang mampu membuat satu surat saja? Artinya ya, kalau kita mau mengkritik Al-Quran, nggak usah terlalu banyak macam, penuhi aja tantangannya. Toh yang nantang Al-Quran sendiri, bahwa dia minta ditantang, bahwa di dalamnya tidak ada keraguan. Apabila kamu ragu, coba buka, coba bikin satu ayat saja. Jangan kamu sendiri, ajak semua yang bisa membantu kamu kecuali Allah. Sampai sekarang tidak ada. Ya. Jadi kalau soal ngebacot tanpa data, ya bisa aja sih semua. Coba buka surat Al-Baqarah ayat 2. Tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, kalau kita ragu, dijawab oleh surat Al-Baqarah ayat yang ke-23. Coba buka nih, 23. Apabila engkau ragu, coba bikin satu surat saja, bisa enggak? Sampai detik ini, mulai zaman Kiwari juga enggak ada yang bisa. Jadi kok tuduhan bahwa buatan manusia itu omong kosong belaka. Karena sampai sekarang tidak ada manusia. Kalau kamu nggak percaya, coba kamu bikin satu ayat. Nah betul, 23. Ini jadi open book. Ada pertanyaan, ada jawaban. Dimulai dari Al-Baqarah ayat yang ke-2, ya. Ya, alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin itu ya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kita kan tanya, kan nggak bisa. Ini kamu nggak ada keraguan dalamnya. Mesti kita tanya, naluri begitu. Kalau gue ragu, lah kalau lu ragu, dilanjutkan ke ayat kedua tiga. Coba bikin satu surat aja, bisa nggak? Lah kalau nggak bisa, nggak usah nyocot, gitu loh. Kan logika berpikirnya kan sederhana banget. Gitu. Ya, oke. Sekarang aku mau fokus tentang ya kasihan sama Allah Subhanahu wa ta'alamu. Seharusnya kamu juga kasihan sama bapakmu itu. Katanya bapakmu maha pengampun, ya diampuni saja. Berkuasa nggak mengampuni? Kenapa harus main sinetron? Ada yang disalib. Kalau memang itu benar, jadi seharusnya ke sana, bukan ke sini. Ya. Oke, sekarang kenapa? Kenapa Allah itu telah mendukung, masih perlu dukungan yang lain? Aku akan jawab dalam 2 season dengan perspektif Injil dan season dalam perspektif Al-Quran. Ya. Oke, maka tajuk kita adalah tidak cukupkah sholawat? Ya, nih, tidak cukupkah sholawat? Ya, tidak cukupkah sholawat dari Allah? Saya tanya, ya, mengapa malaikat dan manusia masih diminta memberikan sholawat? Oh iya, tanda-tandanya di nanti aja ya. Ini gini. Mengapa malaikat dan manusia, maksudnya yang muslim ya, yang kafir nggak perlu. Mengapa malaikat dan manusia ya masih diminta memberikan sholawat? Diminta memberikan
Sholawat. Ya. Nih. Ini akan aku bahas, ini seri pertama. Dalam perspektif Injil dan Al-Qur'an. Ya. Aku akan jawab. Kita berbicara dalam perspektif Injil dulu, ya. Nanti seri kedua dalam perspektif Al-Qur'an, ya. Aku akan jelaskan dulu. Ya. Apakah sholawat itu hanya diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad saja? Itu masalahnya. Apakah Allah itu tidak bersolawat kepada semua para kanjeng nabinya? Itu harus dijawab dulu. Maka kalau otaknya itu cerdas, dia akan menjawab bahwa Allah itu akan bersolawat dan memberikan solawatnya kepada semua para kanjeng nabinya, tanpa terkecuali dari mulai kanjeng Nabi Adam sampai kanjeng Nabi Muhammad. Mesti Allah itu bersolawat. Jadi bukan hanya kepada kanjeng Nabi Muhammad saja Allah bersolawat. Kepada semua para kanjeng nabinya dia bersolawat. Kalau kita ringkas, kepada Bapak Abraham dia bersolawat, ya. Kepada Bapak Musa dia juga bersolawat. Kepada kanjeng Nabi Isa yang disebut Yesus juga dia bersolawat. Begitu juga kepada kanjeng Nabi Muhammad, dia juga bersolawat. Karena ini semua para nabi. Nabi itu apa? Utusan menyampaikan an-naba, berita. Diutus untuk apa? Untuk menyampaikan risalah. Makanya disebut Rasul, risalah, messenger bahasa Inggrisnya. Apakah para nabi ini tidak mendapatkan sholawat dari Allah? Karena Allah yang mengutusnya. Para nabi ini utusan, gitu loh. Untuk apa dia diutus? Untuk menyampaikan hukum Allah yang kita sebut risalah. Gitu loh. Ya. Jadi kalau kerangka berpikirnya tidak holistik, ya memang tidak ketemu. Kalau aku harus memandang holistik, dari mulai Bapak Abraham sampai kanjeng Nabi Muhammad dalam satu benang merah, ini adalah para nabi Allah. Makanya di Nullah juga itu harus holistik mandangnya. Mana tisu? Sudah. Tidak parsial. Ya. Oke. Jadi Allah itu bersolawat kepada semua para kanjeng nabinya. Oleh sebab itu kita juga katakan bahwa Allah itu bersolawat kepada semua utusannya. Gitu loh. Ya. Semua para kanjeng nabi itu diutus, ya. Terus pekerjaannya apa kanjeng nabi itu? Kan dia diutus untuk mengerjakan apa? Ya. Maka pekerjaannya itu adalah mengajak manusia agar dia hidup dalam hukum Allah. Itulah yang kita sebut dengan dakwah. Jadi para kanjeng nabi, mulai kanjeng Nabi Adam sampai kanjeng Nabi Muhammad tanpa terkecuali, itu mengajak manusia ini supaya hidup dalam hukum Allah. Diutus. Hai nabiku, ya, aku sampaikan risalah, ajaran, hukum, sampaikan kepada mereka supaya mereka hidup dalam hukumku. Itu, ya. Nah, sementara manusia sendiri sudah bikin hukum sendiri. Dia hidup dalam hukum yang dia bikin sendiri. Dulu. Sementara para kanjeng nabi mengajak manusia hidup dalam hukum Allah. Sedangkan manusia sendiri, dia sudah hidup dalam hukum yang dia bikin sendiri.
Dua kepentingan ini tidak sama, ketemu di lapangan, terjadilah yang namanya konflik. Konflik itu kalau kita bisa sebut adalah perang. Makanya cerita-cerita peperang itu ada di perjanjian lama, ya. Kok di perjanjian baru tidak begitu, karena nanti kondisinya itu juga memang berbeda. Nanti dilanjutkan di perjanjian terakhir. Jadi di Torah, di Injil, di Al-Quran itu sebetulnya perang. Nanti perang, ada perang fisik, ada perang psikis, tergantung kondisinya seperti apa. Kenapa? Karena ada konflik. Para nabi ngajak manusia hidup dalam hukum Allah, sementara manusianya sudah hidup dalam hukumnya sendiri. Di lapangan terjadi titik temu, meeting point, konflik yang disebut dengan perang. Itu loh, ya, disebut dengan perang. Oke, dua arus yang berbeda dari peperangan itu maka menimbulkan dua barisan, gitu loh, ya. Dari konflik itu tadi menimbulkan dua barisan. Pertama itu ada barisan, ya, yang menjadi pendukung. Ada barisan penentang. Gini loh. Sejak Nabi pertama sampai Nabi terakhir, ya begini ini, ada yang mendukung Nabi, ada yang menentang Nabi. Gitu loh. Ini lagunya sudah begini. Jadi sholawat itu harus dipandang dalam sebuah skema yang luas. Bukan hanya kepada kanjeng Nabi Muhammad saja ada perang. Nabi dahulu juga ada perang. Bukan kepada kanjeng Nabi Muhammad saja diberikan sholawat. Kanjeng Nabi dulu juga diberikan sholawat. Dalam peperangan itulah terjadi akibat dari sebuah konflik, maka akan melahirkan dua arus atau dua barisan. Ada barisan yang mendukung Nabi, mendukung dakwah Nabi, ada yang menentang dakwah Nabi. Maka inilah yang kita sebut dengan sholawat. Makanya aku bilang, ayo kita ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kita yang telah bersolawat terhadap channel dakwah ini. Itu artinya apa? Yang telah mendukung kepada channel dakwah ini. Dukungan berupa apa aja ya? Mampunya apa? Yang sama Allah diberikan secara ekonomi, mendukung secara finansial. Yang bisanya hanya anti skip, anti download, ya sudah anti skip, anti download. Allah itu tidak meminta melebihi dari apa yang kamu bisa. Bisa mu anti skip, anti download, ya sudah bisanya itu. Ini sudah adzan ya. Aku mau sholat dulu berjamaah, nanti kita lanjutkan. Supaya ini clear, supaya kalian semua tahu, supaya gobloknya hilang. Ya. Oke, sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, aku izin sholat Isya dulu, nanti kita lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kajian kita, ya. Aku review sejenak. Jadi Allah itu bersolawat kepada semua nabinya. Jadi Allah itu mendukung. Ya nggak mungkin dong aku mengutus kamu untuk menyampaikan pesan yang aku mau. Apakah aku nggak mendukung kamu? Kan nggak mungkin. Pasti kamu tak dukung, gitu loh. Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan risalah supaya manusia hidup dalam hukum Allah. Masa Allah nggak memberikan sholawat, nggak memberikan dukungan kepada para nabinya? Kan ya nggak mungkin. Gitu loh. Ya, oke, aku lanjutkan. Maka di lapangan itu terjadi
meeting point antara manusia yang mau hidup dalam hukumnya sendiri, dan aku sudah jelaskan sebetulnya tidak boleh membuat hukum sendiri, hanya Allah yang punya otoritas untuk membuat hukum. Sementara para utusan Kanjeng Nabi mengajak manusia untuk hidup dalam hukum Allah. Akhirnya dua arus yang berbeda ini ketemu meeting point, terjadi konflik yang disebut perang. Dalam perang itu terbelah menjadi dua. Ada barisan pendukung, ada penentang. You mau di barisan mana? Gitu loh. Ini nanti insya Allah besok di seri kedua. Nanti ini akan terkait dengan baiat. Supaya kalian ngerti juga baiat itu seperti apa. Sebenarnya. Ya. Oke. Ini aku nggak usah catat ya. Aku baca aja. Mengapa untuk menundukkan Namrud Allah mengutus Abraham, tapi masih perlu dukungan dari Lot? Apakah Allah itu tidak kuasa? Padahal dia kan maha kuasa. Tapi faktanya ya Lot itu juga diminta untuk mendukung Abraham. Gitu loh. Maju lagi. Mengapa untuk menundukkan Fir'aun Allah mengutus Musa, tapi masih perlu didukung oleh Harun, masih perlu didukung oleh Yosua? Apakah Allah tidak maha perkasa? Kan cukup Allah saja yang dukung. Kenapa masih perlu dukungan Harun, saudaranya? Kenapa masih perlu dukungan murid terkasihnya Yosua? Coba, apakah itu tidak pernah masuk dalam pemikiran kalian ya? Berikutnya, ya, mengapa untuk menundukkan elit-elit Israel Allah mengutus Esau yang kemudian jadi Yesus dan masih didukung oleh 12 murid plus 1 murid Yusuf Arimatea? Kenapa? Apakah Bapa yang mengutus itu tidak maha perkasa? Apakah tidak cukup sholawat yang diberikan oleh Bapa terhadap Yesus? Sehingga perlu didukung oleh 12 muridnya plus 1 Yusuf Arimatea. Mengapa untuk menundukkan elit-elit Arab pagan, ya, Allah mengutus Kanjeng Nabi Muhammad, tetapi masih perlu dukungan dari para sahabat? Katanya Allah maha kuasa. Kenapa masih perlu dukungan para sahabat? Seharusnya kalau sudah Allah yang dukung, dukungan lain tidak perlu. Tapi ternyata masih perlu dukungan lain. Itu kalau kita memandang secara parsial, seperti itu semuanya. Jadi sholawat itu, dukungan itu tidak hanya diberikan Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, tapi semua nabi itu diberi sholawat, diberi dukungan. Dan faktanya, ya, bukan hanya Allah saja yang diminta mendukung. Semua para nabi itu juga yang hidup pada zaman saat itu, ya, seperti yang aku bilang tadi, ada Abraham, ada pendukungnya siapa? Lut, ya, ada lagi Moses atau Musa, ada pendukungnya siapa? Saudaranya Harun, siapa lagi? Yosua. Ada lagi Esau atau Yesus, ya, siapa pendukungnya? 12 murid, meskipun 1 berkhianat, katanya sih, tapi apakah berkhianat? Karena tanpa dia nggak ada penyalipan, tanpa penyalipan nggak ada penebusan dosa. Tambah lagi 1 muridnya siapa? Yusuf Arimatea. Itu pendukung-pendukung semua. Berikutnya Kanjeng Nabi Muhammad. Apakah tidak didukung? Didukung. Yang mendukung siapa? Yang maha kuasa. Tapi faktanya masih perlu juga dukungan dari para sahabat. Lalu apakah dengan demikian kita akan mengatakan, oh baru berarti Allah itu lemah? Apa begitu? Kalau itu dipandang secara holistik, kalau dipandang Allah itu lemah, maka itu akan terjadi dari semua para nabi seperti itu. Sehingga apa yang diterima dukungan-dukungan itu, sholawat-sholawat itu dari yang selain Allah, itu harus dikatakan membuktikan bahwa Allah itu lemah. Itu kalau konsekuen berpikirnya seperti itu. Jadi
Tidak, memandang agama itu tidak parsial. Bedanya di situ. Aku memandang holistik, terintegral ya, terjadi integral. Itu pandangan-pandangan filosofinya seperti itu. Tapi aku sudah bilang, agama itu tidak hanya berpandangan filosofi. Kalau hanya pandangan filosofi nanti jadinya filsafat. Padahal agama itu bukan filsafat. Maka mau tidak mau dia harus disandarkan kepada teologisnya seperti apa. Berbicara teologis, berbicara kitab suci. Disandarkan kepada kitab suci. Sekarang kita masuk ke kitab suci ngomong apa? Injil itu ngomong apa? Gitu. Ya, oke. Ini kita hapus ya, sudah ini ya. Jadi ada barisan pendukung, ada barisan penentang. Kamu kira ketika Yesus itu menyampaikan, oh, Yesus itu paling berat perjuangannya. Apakah seluruh domba-domba Israel itu terus menerima? Kan tidak. Yang menentang seabrek-abrek. Gitu loh. Ya. Oke. Pertama, ya. Aku akan jelaskan dulu Yohanes 3:17. Ya. Yohanes 3:17. Apa katanya? Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Ingat ya, bukan untuk menghakimi. Itu teksnya bilang begitu loh ya. Bingung dia. Katanya menjadi hakim. Teks mengatakan bukan untuk menghakimi dunia. Tapi itu nanti kita bahas ya. Nanti kalau kita bahas ke situ nggak fokus. Kita fokus ke sini juga. Melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Artinya apa? Allah itu mengutus anaknya. Jadi Allah yang disebut Bapa itu mengutus anaknya. Siapa namanya? Yesus. Mungkin nggak Allah tidak memberikan dukungan kepada Yesus? Mungkin nggak Allah tidak bersalawat kepada Yesus yang diutusnya? Ya. Untuk apa dia diutus? Maka kita lihat di Yohanes 3 ya. 3:4. Ya. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman. Ya, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tiada terbatas. Bayangkan, Allah mengaruniakan rohnya kepada yang diutus itu untuk menyampaikan firman tiada terbatas. Toh masih perlu dukungan para murid. Ya. Untuk apa? Menyampaikan firman. Ya. Di firman inilah nanti ya, hukum-hukum itu disampaikan. Ini bicara firman rame juga itu nanti. Firman Allah itu dianggap Allah itu kan kacau. Ya. Oke, sekarang Yohanes 4:34. Ya. Yohanes 4:34. Ya. Kalau tadi kan 3:34, sekarang Yohanes 4:34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku untuk menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaannya. Kasih air nih. Nih.
untuk melakukan pekerjaan. Ya. Kenapa? Karena belum selesai. Ngerti? Mungkin ada yang bertanya, katanya Maha Kuasa, masa nggak bisa menyelesaikan pekerjaannya sendiri? Kacau lagi. Ya. Jadi melakukan pekerjaannya. Oke. Sekarang Yohanes 5:36. Ini sekolah skriptura loh ini ya. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapakku kepadaku supaya aku melaksanakannya, pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi Yesus itu utusan. Bisa nggak, mampu nggak membedakan utusan dan yang mengutus? Mana lebih powerful? Yang mengutus atau yang diutus? Berapa nilai bahasa Indonesiamu? Ngerti nggak kamu? Konteksnya apa? Pekerjaan yang harus diselesaikan. Ya. Kita lihat lagi Yohanes 6:29. Yohanes 6:29. Ya. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada yang telah diutus Allah. Artinya percaya kepada Yesus, bahwa dia itu utusan Allah, gitu loh. Dan dia melaksanakan pekerjaan dari Bapa yang mengutus dia. Konteksnya apa? Pekerjaan. Jadi semua para nabi, mulai Kanjeng Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad, diutus itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Ini tugasnya. Ngerti nggak? Ya. Oke. Aku kan sudah bilang tadi, pekerjaan para nabi apa? Mengajak orang hidup dalam hukum Allah. Sementara manusia-manusia brengsek sudah hidup dalam hukumnya sendiri. Terjadilah dalam meeting point itu konflik yang kita sebut sekarang akhirnya perang. Nanti perang ada fisik, ada psikis. Kanjeng Nabi Isa dia tidak sepowerful Kanjeng Nabi Musa. Jadi dia tidak pernah memimpin orang Israel untuk perang menghadapi Romawi secara fisik, tidak pernah. Kalau fisikis tetap perang. Psikologisnya perang, menentang. Kanjeng Nabi Isa, Yesus itu tidak suka dengan Rom sebagai penjajah. Tidak boleh ada kezaliman manusia atas manusia. Cuman kan untuk memimpin perang itu kondisinya tidak mendukung, sehingga Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu tidak pernah perang sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad dia mundur, turun ke medan perang, ke gelanggang peperangan, karena memang kondisinya memungkinkan. Itu pun di mana? Setelah ke Yatsrib atau Madinah Al-Munawwarah. Besok kita tuntaskan di dalam perspektif Al-Quran. Kalau di Mekah belum powerful. Gitu loh ya. Oke. Dari itu yang namanya peperangan itu harus jelas. You pendukung atau penentang. Maka kita lihat Matius 12:3. Ya. Matius 12:3. Ini yang pernah dinukil oleh setan Josbus itu. Nih. Matius 12:3, ketika dia mau meluluh lantakkan Irak. Coba. Berapa nyawa itu yang dihilangkan sia-sia? Tanggung jawabnya nanti bagaimana di akhirat itu? Apakah Yesus mengajarkan begitu? Membunuh manusia tanpa alasan? Katanya punya senjata pemusnah massal. Setelah dimasukkan tentaranya di sana untuk mencari itu senjata nggak ada. Kan seharusnya minta maaf dan itu negeri dibangun kembali.
Itu kalau orang punya harga diri, punya martabat. Nggak mungkin Yesus mengajarkan pengikutnya jadi pembantai manusia nggak berdosa, dihajar habis seperti itu. Pada waktu itu dia menukil Matius 12:3. Apa katanya? Setiap tidak bersama aku, ia melawan aku. Wah. Ya. Dan setiap tidak mengumpul bersama aku, ia mencerai-beraikan. Nah, ini Yesus sudah membuat katermelon. Katermelon itu belah semangka. Belah dua. Mana yang mendukung, memberikan sholawat, mana yang menentang. Gitu loh. Maka dikatakanlah dalam Matius 12:3. Setiap tidak bersama aku, ia melawan aku. Kalau you tidak mendukung aku, berarti you menjadi penentangku. Ini yang dinukil sama si George Bush Junior itu. Coba, menggunakan kitab suci untuk sesuatu yang tidak baik. Kalau Yesus jelas yang diperjuangkan di Numlo, hukum Allah baik. Lah itu udah tuduhan palsu kok, nuduh Irak punya senjata pemusnah massal, ternyata setelah bukti itu enggak ada. Dan dunia tenang-tenang saja, bah. Makanya yang namanya demokrasi itu sebetulnya utopia, kenyataannya nggak ada. Kalau memang demokrasi, hak veto di PBB itu nggak ada. Semua duduk sama rata, sama rasa. Ya, itu namanya baru demokrasi. Demokrasi itu kan persamaan hak. Kenapa ada hak veto untuk 5 negara tertentu? Kalau mau demokrasi benar, nggak ada hak, semua kita sama. Bukan demokrasinya yang salah. Orang yang menerapkan demokrasinya itu yang tidak fair. Gitu loh. Jadi jangan salah melihat. Ya. Oke. Matius 12:3. Jadi Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu sudah membuat batas. Ya. Siapa yang tidak bersama aku berarti melawan aku. Artinya dia tidak mendukung aku. Ya, jadi ada pendukung, ada yang barisan bersolawat, barisan penentang. Oke, ya. Sekarang ya kita lihat. Yesus itu kan diutus ya, untuk melaksanakan pekerjaan ya. Ya, melaksanakan pekerjaannya Bapa yang kasih ya. Jadi begini. Dalam melaksanakan pekerjaannya Bapa yang diamanahkan kepada dia, Yesus itu masih perlu sholawat lain untuk membantu dia, untuk mendukung dia sebagai utusan. Kan jelas di Yohanes 17, kan jelas di sini. Kebalikannya ini ya, Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, yang mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, dia diutus untuk melakukan pekerjaan Bapa. Apa pekerjaannya? Mengajak manusia hidup dalam hukum Bapa, hidup dalam hukum Allah. Tuh, ya. Oke, sekarang Yohanes 20:21 ya. Maka, ya ini menarik ini ya. Ya, ini tadi kan watermelon. Ini menarik ini. Yohanes 20:21. Yohanes 20:21. Lihat ini. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi terjadi estafet. Ya. Nggak cukup. Bapa mengutus Yesus. Yesus mengutus para murid. Itu. Estafet pertama diterima Yesus, estafet kedua diterima kepada murid yang 12 itu. Ini mendukung, nggak mungkin ini tidak mendukung. Maka dia jadi utusan karena dia harus menjadi mendukung.
bersolawat terhadap apa pekerjaan Yesus yang diamanahkan dari Bapa. Terus akan ngomong berarti Bapa tidak maha kuasa. Apa mulutmu akan ngomong gitu? Sekarang tanyaannya, kepada siapa Yesus itu diutus? Karena ini terbatas ya, maka aku hapus dulu. Coba, kepada siapa Yesus itu diutus? Ayo, kepada siapa? Ini rame lagi nih. Ya. Kepada siapa Yesus itu diutus? Ya. Kita lihat Matius 15:24. Ini kamu screenshot tadi yang sudah aku hapus ya. Matius 15:24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini rame nanti, ini rame juga. Karena akan menjadi pertanyaan. Lalu apakah dia menjadi utusan untuk orang yang di luar Israel? Sekarang lu Israel kagak. Itu satu topik sendiri yang rame juga kalau didiskusikan. Tapi kita abaikan dulu, ya, supaya kita fokus tentang sholawat ini. Artinya apa? Matius diutus untuk mengajak Israel itu, ya, hidup dalam hukum Allah. Itulah pekerjaan yang diembankan kepada dia. Dalam melakukan pekerjaannya itu, dia perlu sholawat tidak hanya dari Allah yang mengutus dia, tapi dari para murid juga. Maka Bapa mengutus aku dan aku mengutus engkau. Jelas enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sekarang kita lihat. Diutus juga ada aturan mainnya. Matius 10:5-6. Matius 10:5-6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini Israel. Sekarang tanya, kamu Israel bukan? Tanya, kamu Israel bukan? Tapi itu hal lain lah ya. Nanti kita bisa diskusikan lagi ya. Dan di sini sudah jelas ya, Bapa mengutus Yesus. Yesus itu perlu dukungan, maka dia mengutus para murid. Berapa? 12 plus 1 siapa? Yusuf Arimatea. Ini begini hierarkinya, dari Bapa kepada Yesus langsung kepada para murid. Bapak itu ya bersolawat kepada Yesus. Maka para murid juga diminta untuk bersolawat kepada Yesus. Maka yang dijadikan utusan itu adalah mereka yang bersolawat kepada Yesus. Artinya mendukung dakwah Yesus untuk mengajak domba Israel hidup dalam hukum Allah. Nih, tinggal loh. Kalau saya gini masih bertanya lagi, berarti Bapak ini tidak maha kuasa karena Yesus masih perlu dukungan daripada 12 murid. Apa begitu? Gempor Yesus kalau kerja sendiri. Gempor, nggak tahu gempor itu bahasa Betawi kali ya. Gempor, orang dibantu 12 murid per satu aja dia akhirnya tidak mampu untuk melakukan perang fisik kok. Perang ini kan psikologis, pemikiran.
Itu sudah disolawati oleh 12 murid. Apalagi kalau tanpa solawat dia berjuang sendirian, gempor. Lalu dengan demikian, apakah kita akan mengatakan bahwa Bapak kasihan dong, Bapak lu itu tidak maha kuasa? Katanya maha kuasa. Orang sudah memberikan solawat kok masih minta solawat yang lain. Sama saja konsep solawat itu. Allah bersolawat kepada Yesus. Maka pengikut-pengikut Yesus juga harus memberikan solawatnya. Gitu. Ya. Oke. Jadi tidak ada ceritanya ya. Para nabi itu tidak mendapatkan solawat, baik dari Bapa, ya, kalau dalam konsep Yesus, juga dari para murid pilihan-pilihannya itu memberikan solawatnya, dan juga pengikut-pengikut lainnya. Maka kalau orang Kristen nggak bersolawat, nggak mendukung Yesus, jangan ngaku Kristen dah. Nah, ketika kamu memberikan dukungan kepada Yesus, apakah Bapa itu tidak jadi maha kuasa? Ya, aku kira itu yang aku jelaskan ya. Nanti bisa kita lanjutkan di seri kedua ini dalam perspektif Injil dan Al-Quran. Ini baru Injil. Besok dalam perspektif Al-Quran kita besok akan menyinggung sedikit tentang baiat ya. Jadi intinya ya, mungkin masih ada yang bertanya ya, terus apa perlunya kita harus memberikan sholawat? Lah kalau kamu nggak memberikan sholawat, apa gunanya pengakuanmu sebagai Kristen? Kamu ngaku Kristen tapi nggak mendukung, kan kepalamu bisa ditendang sama Bapak nanti. Hati-hati, Bapak bilang apa? Nyalah, aku tidak mengenal engkau. Kalau sampai Yesus bilang begitu nanti, tentunya lewat Yesus Bapak ngomong, nyalah kau, aku tidak mengenal engkau. Kon goro tok, kamu bohong tok, kamu penipu tok, ngomong pengikutku tapi kamu tidak mendukung aku. Apa kata Bapak bilang? Yesus, usir Yesus. Yesus usir itu, bilang, aku tidak mengenal engkau, pergilah. Hati-hati. Jadi bukan berarti Bapak itu tidak maha kuasa, tapi kamu diminta untuk membuktikan bahwa kamu itu mendukung Yesus. Ya. Itu dulu, semoga bisa kita lanjut besok dalam perspektif Al-Quran, sekarang perspektif Injil. Ya. Kita lanjutkan besok ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, rezeki yang barokah sehingga bisa melanjutkan kegiatan kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.